Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang kita angkat dalam dialog kali ini ialah berpengaruhkah sensus pertanian untuk ketahanan pangan Tabalong menyambut IKN? Narasumber kita yang pertama adalah Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong, yaitu Bapak Sigit. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Fahrul Razi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tabalong. Sebagai narasumber yang kedua yang akan bergabung dengan saya pada segmen kedua dan tiga nanti. Baik, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Bapak Sigit. Nah, Bapak Sigit nih, Pak Sigit ya, lebih enak Pak Sigit ya. Ya. Baik, Pak Sigit, tujuan dari sensus pertanian ini apa nih Pak? Jadi tujuan dari sensus pertanian tahun 2023 ini yang pertama adalah menyediakan data struktur pertanian sampai dengan level administrasi terkecil, yaitu sampai ke level desa atau kelurahan datanya. Yang kedua, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk statistik pertanian saat ini. Dan yang terakhir, yaitu menyediakan kerangka sampel untuk kegiatan survei pertanian lanjutan. Nah, untuk waktunya sendiri Bapak, bisa dijelaskan berapa lama waktu pengumpulan data untuk sensus pertanian ini? Untuk pelaksanaan sensus secara serentak se-Indonesia itu dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31 Juli tahun 2023. Nah, hingga saat ini Bapak, sudah berapa persen progres kegiatan sensus pertanian Tabalong nih Pak? Untuk progresnya, pelaksanaan kegiatan pendataan lapangannya itu sudah sampai ke sekitar 20% ya dari target 2 bulan. 20%. 20%. Nah, kalau misalkan melihat dari progres dari persen progres tersebut Bapak, selama 2 bulan baru 20%. Adakah kendala nih Bapak hingga saat ini nih Bapak yang ditemui saat di lapangan nih Pak? Untuk kendala saat ini yang ditemukan di lapangan ini seperti responden ya yang sulit ditemui ya, ditemui pada pagi hari dan sore hari. Jadi petugas kita melakukan pendekatan dengan melakukan pendataan di malam hari akhirnya, seperti itu. Overnight berarti lembur dong ya Pak ya, harus malam-malam ya Pak ya. Iya. Baik, Bapak mengenai sensus pertanian apa saja nih Pak? Target yang akan disensus, nah dan mencangkup sektor mana saja nih Pak? Untuk pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini, targetnya yaitu usaha pertanian perseorangan atau kita singkat dengan UTP, terus ada usaha pertanian lainnya yang dikelola oleh koperasi, pesantren, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang pertanian. Adapun sektornya itu ada 7. Yang pertama adalah sektor pertanian tanaman pangan, sektor hortikultura, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor peternakan, dan jasa pertanian. Dari sekian banyak tadi Bapak, adakah target berapa banyak yang akan disensus dalam sensus pertanian kali ini nih Pak? Targetnya itu sekitar 50 ribuan keluarga pertanian. Itu dari hasil kita melakukan penyusunan peta ya, peta wilayah kerja statistik di tahun 2020 kemarin. Itu adalah informasi dari Ketua RT berapa jumlah petani di RT tersebut. Ini juga bisa memudahkan pemerintah ya Pak ya untuk melakukan kebijakan ya Pak ya? Iya. Nah, kalau menurut Bapak nih, kita berbicara tentang potensi Bapak. Bagaimana potensi pertanian di Kabupaten Tabalong? Ini terlebih dengan adanya IKN ke depan nih Pak. Potensinya cukup strategis ya kalau untuk di Kabupaten Tabalong sebagai pintu gerbang masuk IKN ya. Jadi mungkin sektor khususnya ya sektor untuk tanaman pangan dan hortikultura itu mungkin nanti dengan adanya data sensus pertanian ini mungkin perlu ditingkatkan ya untuk bisa nanti menyokong kebutuhan dari IKN nanti. Nah, untuk segmen kita yang terakhir ini Bapak, pesan atau himbauan Bapak terkait dengan sensus pertanian ini apa nih Pak? Ya, baik. Sektor pertanian ini kan memegang peran yang sangat strategis ya, karena melibatkan hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, sehingga diperlukan
akurasi dalam kebijakan oleh pemerintah daerah, dan akurasi kebijakan itu diperlukan akurasi data. Maka dari itu kami memohon ya kepada pemerintah daerah untuk mendukung dalam suksesnya pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023. Dan bagi masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh warga Tabalong untuk berkenan menerima petugas kami dan memberikan data sesuai dengan kondisi apa adanya untuk kemajuan sektor pertanian khususnya di Kabupaten Tabalong. Ada yang lain Bapak yang disampaikan mungkin? Mungkin cukup itu. Cukup itu saja. Iya. Berhubung Bapak hanya menemani kami di segmen pertama, terima kasih sudah bersedia berhadir di dialog pada hari ini Bapak. Semoga sama-sama. sensus pertanian ini berjalan lancar dan mendapatkan respon yang sangat positif dari responden ya Pak ya, biar nggak lembur siap. terus Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Sik. Baik pemirsa, setelah jeda dialog akan kembali bersama dengan Pak Fahrul Razi. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik, kembali lagi pemirsa di program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Fahrul Razi ini. Bapak, sesuai dengan tema kita kali ini, berpengaruhkah sensus pertanian untuk ketahanan pangan Tabalong menyambut IKN nih Pak? Baik, jadi terkait dengan sensus pertanian ini, tentunya kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, Hortikultura tentunya sangat menyambut baik, dan juga ini tentunya akan bermanfaat bagi dinas kami khususnya dan juga Kabupaten Tabalong. Karena data sensus pertanian ini itu nanti akan memudahkan kami terkait dengan strategi kami ke depannya dan juga mungkin akan mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Nah, terkait dengan IKN ini tentunya kita memaklumi bahwa Kabupaten Tabalong ini kan letaknya strategis. Nah, tentunya pasti terkait dengan sektor pertanian, terkait dengan sektor pertanian ini tentunya banyak permintaan-permintaan dari provinsi lain atau kabupaten lain. Nah, kita tentunya dari dinas yang terkait ini tentunya akan melakukan bagaimana caranya untuk kesinambungan produksi pertanian dan juga bagaimana supaya hasil pertanian kita itu bisa dibeli oleh pengusaha dari kabupaten maupun juga provinsi tetangga seperti itu. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kabupaten saja, tapi luar kabupaten juga bisa dipenuhi. Betul. Ya Bapak. Jadi dengan pasti akan permintaan lebih banyak. Nah, tentunya permintaan lebih banyak bagaimana kita memanfaatkan sensus pertanian ini. Nanti kan itu ada data yang khususan, yang mana yang hurti, mana perikanan, mana yang pangan. Nah, tentunya itu akan memudahkan kami supaya kami lebih fokus. Dan juga kami berharap dinas kami bisa hadir di tengah-tengah kawan-kawan pertanian, jadi kita bisa memberikan kontribusi lah kepada kawan-kawan petani supaya mereka itu lebih baik kesejahteraannya. Baik Bapak, faktor-faktor apa saja nih yang dapat mendukung ketahanan pangan di Tabalong ini Pak? Di bawah kepemimpinan Pak Bupati Pak Anang Safiani dan Pak Mawardi, tentunya komitmen beliau terhadap pertanian ini cukup besar. Dan itu tentunya faktor utama dari kita bagaimana supaya ini mendukung ketahanan pangan. Jadi komitmen pimpinan tentunya akan merambah yang ke dinas kita dan juga ke lain. Nah, lalu juga kolaboratif dari kawan-kawan dinas terkait, karena pertanian ini bukan hanya kita yang jadi ada kawan-kawan dinas PU, ada kawan-kawan koperasi perdagangan, perkebunan, dan juga dinas lain lah kayak pariwisata apa. Jadi semua itu kolaboratif. Nah, jadi itulah menurut kami itu faktor eksternal. Nah, secara yang internalnya tentunya kita ini kan didukung juga dengan anggaran yang besar juga. Nah, tentunya ini
Artinya kepedulian pemerintah daerah untuk ke pertanian, dan mungkin itu yang memudahkan kami untuk supaya ketahanan pangan ini bisa berkesinambungan, mungkin itu. Dan berbicara tentang ketahanan pangan, tidak mungkin terlepas dari yang namanya para petani nih Bapak. Nah, hingga saat ini ada berapa banyak jumlah petani di Kabupaten Tabalong nih Pak? Berdasarkan data, istilah kita itu ada simultan ya. Jadi kita itu jumlah petani kita itu sekitar 25 ribuan. 25.000 petani di Kabupaten Tabalong. Luar biasa Bapak. Bapak, mayoritas petani tersebut bertani apa nih Pak? Jadi kita ini kan petani sekarang itu ada dinamika saat ini ya. Nah mungkin ini kan nanti setelah sensus mungkin bisa lebih real lagi. Ya, secara data kami itu sebenarnya yang lebih dominan adalah petani yang berkaitan dengan hortikultura. Jadi hortikultura itu berkaitan dengan cabai, tomat, terong. Nah, seperti itu. Dan ini juga terbukti dari pasaran kita tidak kesulitan ya Pak untuk mendapatkan cabai, tomat ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak ya. Nah, ke petani milenial nih Bapak nih, menurut Bapak bagaimana nih peranan dari petani milenial dalam kemajuan dunia pertanian nih Pak? Ya tentunya itu kita sangat berharap sekali dengan kawan-kawan petani milenial. Jadi kalau secara umur ya, petani milenial itu umurnya itu 39 tahun ke bawah. Nah, jadi umur 39 ke bawah itu termasuk milenial kalau umur ya. Nah, dan kita tidak memungkiri ya. Nah, dari yang 25 ribuan tadi itu kan banyak yang sudah berumur 45 ke atas. Nah, tentunya kan perlu ada kaderisasi terkait dengan siapa yang bergelut di bidang pertanian ini. Sedangkan kita nanti kan IKN banyak permintaan, bagaimana menyiapkan ketahanan pangan kan itu. Nah, tentunya kami ya sangat berharap lah dengan kawan-kawan di petani milenial ini. Dan menurut Bapak nih, bagaimana nih pertumbuhan petani milenial di Tabalong? Apakah cukup banyak atau cukup menjadi minat yang banyak nih Pak untuk petani? Atau memang masih minim nih Pak? Ya kalau kita tidak memungkiri ya fakta ya bahwa memang petani milenial ini, kalau kami data saat ini sekitar 200-an orang saja. 200 saja. Dari 2.500 iya, 25 ribuan kan hanya 200-an aja orang ya kan. Nah jadi itu mungkin kita memaklumi karena kalau kita lihat ya biaya produksi pertanian itu masih tinggi dibanding negara lain. Kalau biaya produksi 1 kilo beras itu 4.000. Kalau di daerah misalnya Vietnam itu 1.000, di Thailand itu 2.000, kita 4.000. Nah lalu juga menurut kawan-kawan ya yang pemuda-pemuda milenial ini belum menjanjikan kata mereka. Kan mereka sekarang mungkin ini untung enggak? Nah jadi kan kalau biayanya ini. Nah lalu juga kita lihat saat ini lahan pertanian itu kan banyak yang bukan di pinggir jalan, artinya masih di belakang lah. Nanti kalau bagaimana nanti kalau permasalahan pasca panen. Nah lalu mereka kan misalnya berproduksi, misalnya ada cabai, ada padi, ada terong. Nah nanti produksinya tuh bagaimana mereka mengangkutnya. Nah makanya itu kan kata mereka masih jauh lebih berat gitu. Nah makanya ini tantangan kita juga bagaimana dinas ini bagaimana supaya mereka itu tertarik. Nah keluhan-keluhan mereka itulah nanti kita upayakan supaya mereka itu lebih tertarik dengan dunia pertanian lah. Karena menurut kami saat ini dunia pertanian sangat menjanjikan. Betul sekali Bapak, dan itu juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kembang minat ya Pak ya, untuk benar. Para muda untuk bertani ya Pak ya. Bertani. Menghadapi milenial ini agak-agak rumit ya Pak? Iya, kita harus
ngikuti kan karena era pertanian sekarang ini kan beda. Jadi bagaimana kawan-kawan milenial ini kan digitalisasi, nah sedang kita ini kan peralatan-peralatannya masih konvensional. Nah makanya ini berapa tahun ini ya kita mulai peralatan-peralatan alsintan istilahnya itu ya, itu mulai kita kita bantu. Kita bantu peralatannya, lalu juga kita upayakan mereka itu dengan media sosial. Jadi kan misalnya kayak WA, mungkin juga nanti kita misalnya mereka sekarang di mungkin YouTube, jadi mereka supaya memasarkan itu kan. Nah sekarang pokoknya kita usahakanlah mereka itu dekat dengan dunia mereka, tetapi yang mereka usahakan adalah pertanian. Nah sekarang itu bagaimana mengawinkan itu, makanya kami dorong terus lah. Oh mereka peralatan kita bantu. Lalu kita melihat mereka potensi, kita viralkan mereka YouTube lewat TV Tabalong, supaya mereka dikenal, lalu mereka kan semangat juga, termotivasi juga. Termotivasi, ya, lalu hasil produksinya ada ya. Jadi seperti itu. Nah lalu juga kalau misalnya kan betul ada lomba-lomba juga itu, nah kita ikutkan mereka lomba-lomba. Jadi kebetulan yang petani milenial kita itu Tabalong alhamdulillah nih masuk yang 50 besar. Wow. Ya satu orang itu dari Dewi. Nah ini mungkin mudah-mudahan bisa memacu kawan-kawan yang lain. Dan juga kita beri reward lah kepada yang bagus-bagus kawan-kawan milenial. Nah kebetulan tadi kan ada PENAS kan nasional kan petani dan nelayan. Kita bawa mereka. Nah ke Padang. Jadi mereka berusaha, kita bantu, kita viralkan, lalu hasilnya itu kita beri reward lagi. Nah, jadi supaya kawan-kawan yang lain-lain ini mendengar, wah ini kayaknya. Dan juga bagaimana intinya adalah biaya produksi itu lebih rendah. Nah, rendah tentunya dengan peralatan-peralatan tadi, modernisasi. Semoga kedepannya banyak peminatnya Bapak ya. Ya, mudah-mudahan gitu. Secara fasilitasnya sudah banyak sekali ya Pak ya diberikan pemerintah ya, modal ada dan tinggal kemauan dari para muda-mudi tersebut ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai potensi pertanian Tabalong. Tetapi kita jeda dulu sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Sesuai dengan janji saya di segmen 2 tadi, bahwa segmen ketiga kita akan membahas tentang potensi dan upaya mensejahterakan petani. Saya kembali ke Pak Fahrul kembali nih. Pak Fahrul, sektor apa saja nih yang paling berpotensi untuk lebih dikembangkan lagi di Kabupaten Tabalong ini Pak? Dan apa alasannya nih Pak? Baik, jadi kalau sepertanian ini kan kita tidak mungkiri bahwa wilayah kita ini kan utara, tengah, dan selatan itu berbeda karakteristiknya. Nah tentunya kan kita tetap mengedepankan kearifan lokal. Nah misalnya kayak di utara itu kan tentunya kan kita tetap memproduksi mereka itu dengan adanya bendungan. Misalnya produksinya itu kalau khusus pertanian itu kan bisa berapa kali tanam. Nah juga kayak hortikulturanya itu juga cukup bagus di sana. Apalagi kemarin itu kan baru kita resmikan itu kampung benih cabai tiung kan di UI itu. Nah ini menurut kami perlu potensi dan juga nanti kan ada di sana ada yang kampung durian ada juga. Nah juga yang di daerah bawahnya lagi itu kan kita saat ini ada kampung hortikultura, ada 5 desa di Kecamatan Haruwai dan Kecamatan Rupau, nanti kita kembangkan lagi. Nah, lalu juga di tengah ini, karena tentunya kan masyarakatnya ini kan banyak, kalau lahan khusus pertanian kan agak sedikit nih, makanya kita dorong itu lahan perkarangan. Nah, jadi nanti kami juga akan lakukan bagaimana ada kampung yang memang kalau mereka keluar mereka bisa langsung kalau misalnya perlu
tomat, perlu cabai, perlu terong, itu di depan rumah sudah ada karena kan ada pot-pot, polybag. Jadi kita berharap mereka artinya kalau misalnya harga tinggi, mereka ada khawatir karena ada. Nah itu kita dorong di wilayah tengah itu. Dan ini kita juga, ini tadi kita baru di kegiatan di Tanta, kita dorong juga itu pekarangan dan khususnya itu kepada kelompok wanita tani. Nah kita bantu pendanaannya, nah seperti itu. Nah lalu juga di wilayah selatan itu kan rawanya kan lahan lebaknya itu lumayan besar. Nah nanti itu juga kalau misalnya di daerah utara itu misalnya itu kekurangan air kan atau produksinya menurun, kita di selatan masih ada itu. Nah, jadi kita kembangkan misalnya padi apung, ada hortikultura sedikit. Jadi ada kesinambungan kalau misalnya utara berkurang di selatan ada. Nah, intinya adalah bagaimana kita menjaga kesinambungan produksi itu aja. Dan berarti kalau dari perbincangan kita barusan bahwa potensi dari Kabupaten Tabalong ini rata ya Pak ya, dari setiap wilayah itu memiliki keunggulannya masing-masing ya Pak ya. Dan di situ yang nanti mudah-mudahan lewat sensus pertanian ini bisa lebih lebih bisa lebih bisa kami supaya kami dari dinas lebih tepat sasaran, tepat guna. Nah itu mudah-mudahan seperti itu. Kami terima kasih dengan kawan-kawan BPS. Ya Bapak, apa saja yang telah dipersiapkan Tabalong dalam menyambut IKN ini Pak, khususnya persiapan di sektor pertanian ini Pak? Ya seperti yang kita bicarakan, tentunya kan karena era pertanian sekarang banyak berubah, tentunya kan kita harus melakukan penyesuaian. Nah misalnya kan peralatan, juga nanti kan kita digitalisasi pertanian, bagaimana nanti kalau misalnya kita nih bisa melihat hasil pertaniannya itu, misalnya saat ini produksinya berapa, lalu di mana lokasinya, kita bisa real time gitu. Nah ini mungkin kita akan kembangkan seperti itu. Ya mungkin itu salah satu upaya kita, karena di pemerintah kan kita harus didorong inovasi juga, ini kreativitas. Mungkin di digitalisasi pertanian mungkin kita dorong itu kawan-kawan di dinas, kawan penyuluh, dan juga kita berkaitan dengan pengembangan pertanian modern. Nah jadi kita dorong kawan-kawan itu dengan bantuan tadi, Alsintan tadi. Dan juga karena di sektor pertanian ini kan risikonya tinggi. Nah makanya ini program kita adalah berkaitan dengan asuransi pertanian. Nah kita kerjasama Jasindo, jadi mereka bayar asuransi, kalau misalnya mereka gagal panen, mereka bisa klaim itu. Nah itu salah itu. Lalu juga bagaimana kita pengawalan kebijakan lahan pertanian. Jadi lahan pertanian kita ini kan kita tidak memungkiri ada sektor-sektor lain itu berkembang. Nah sekarang bagaimana lahan pertanian ini kita jaga. Nah itu kan alhamdulillah kemarin kan sudah ada regulasinya, peraturan daerahnya. Nah ini kita dengan istilahnya itu terbitnya lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sekitar 7.000 hektar lah itu. Nah itu kita jaga itu jangan sampai berkurang itu. Nah, lalu juga kita mendorong juga jangan sampai petani itu dapat bantuan terus. Artinya, wah ini bantuan. Jadi mereka mandiri lah. Ya kita belajar mereka, kita beri mereka pemahaman. Artinya tidak mungkin secara terus menerus dibantu, tapi mereka harus mandiri juga. Nanti kita bikin program-programnya, dan juga terutama adalah kawan-kawan yang di ujung tombak nih, kawan-kawan penyuluh. Nah ini kita istilahnya itu kapasitas buildingnya itu mereka kita bekali juga. Jadi petaninya kita harapkan supaya mandiri, lalu kita juga dari si pendampingnya kan istilah kita pendampingnya nih, kita siapkan kapasitas buildingnya, pengetahuannya. Nah lalu juga dengan peralatan-peralatannya.
nah batu peralatannya. Nah jadi mudah-mudahan itu bisa mempercepat lah gitu ya. Dan betapa banyaknya sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Tabalong ya Pak ya. Ini juga kembali lagi untuk masyarakat ya Pak ya. Nah terakhir untuk Pak Fahrul nih, apa harapan atau himbauan dari Bapak dari pelaksanaan sensus pertanian kali ini nih Pak? Ya tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, sensus pertanian ini, dan kami berharap nanti data ini akan membantu kami lah di dinas supaya kami bisa lebih kegiatan program yang kami lakukan ini lebih tepat sasaran, tepat guna, dan juga kepada kami himbaulah juga kepada kawan-kawan petani apabila ada dari petugas BPS berkaitan ini, mohon berikan data yang sebenar-benarnya, dan itu tentunya akan dampaknya akan kepada kita juga, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah bagi petani dan juga masyarakat Tabalong pada umumnya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga program dari sensus pertanian berjalan dengan lancar ya Pak ya, mempermudah pemerintah dan juga para petani demi kesejahteraan kita semua warga Tabalong tentunya Bapak. Terima kasih. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Fahrul dan Bapak Sigit yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.